dipukul. Waduh gila, abis dipukul. Nah ini mau standarin, ini kayaknya mau berantem di sini. Nah ini nggak tahu. Menurut kalian, jikalau orang tersebut dituntut kerana hukum, apakah akan terkena sanksi pidana? Saya beri waktu 10 detik untuk berpikir. Dan jawaban yang benar adalah orang tersebut tidak akan terkena sanksi pidana. Kok bisa? Itu disebut dengan alasan penghapus pidana, yang dimana akan kita bahas secara jelas dan akurat, setajam silat. Waduh dia ditusuk. Nah guys, alasan penghapusan pidana dalam teorinya dibagi menjadi dua, yaitu ada alasan pembenar dan juga ada alasan pemaaf. Definisi dari alasan pembenar adalah alasan yang menghapus suatu tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan, namun perbuatannya itu sendiri tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, untuk kasus yang kita tampilkan tadi, kenapa orang gila itu bisa bebas? Karena dia dikenakan alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu diatur dalam KUHP. Pasal 44 KUHP ayat 1 yang bunyinya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena ada daya akalnya atau cacat pertumbuhan atau terganggu sebab penyakit tindak pidana. Dengan begitu, kemudian hakim bisa menggunakan pasal 44 KUHP ayat 2 untuk memasukkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa. Kemudian pasal 49 KUHP ayat 2 berisi tentang notwehr excess, yaitu pembelaan darurat yang melampaui batas. Pembelaan darurat yang melampaui batas disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidanakan. Contohnya adalah ada seorang wanita yang diancam, bahkan ditodong sebilah pisau oleh seorang perampok. Namun, beruntungnya pisau tersebut berhasil wanita itu rebut. Karena jiwanya terguncang dan panik, wanita tersebut spontan langsung menusukkan pisau tersebut kepada perampok, hingga perampok itu meninggal. Selanjutnya ada pasal 51 ayat 2 KUH pidana yang berbunyi perintah jabatan tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Contohnya adalah ada seorang polisi yang melakukan pengejaran kepada seorang buronan. Ia memerintahkan buronan tersebut untuk berhenti kabur dari kejarannya. Akan tetapi karena buronan tersebut membandel, akhirnya polisi itu mengambil keputusan untuk menembak kakinya agar tidak lari lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas alasan pemaaf. Sekarang, yuk kita bahas alasan pembenarnya. Oke, seperti yang dibilang Dev tadi, sekarang kita akan membahas tentang alasan pembenar. Alasan pembenar sendiri terdapat dalam pasal 48 KUH pidana yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa atau overmatch tidak akan dipidana. Pengaruh daya paksa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bersifat mutlak atau vis absoluta, yang berarti seseorang tidak memiliki pilihan. 2. Bersifat relatif atau vis compulsiva, yang berarti seseorang memiliki paksaan namun masih memiliki pilihan. Dan 3. Suatu keadaan darurat. Contoh yang sifatnya mutlak adalah seseorang yang sedang membawa sebilah pisau tiba-tiba dikagetkan oleh temannya, lalu tak sengaja temannya kena tusuk dan tewas. Kemudian, untuk contoh yang bersifat relatif adalah ada seseorang yang dikirimkan pesan untuk membunuh bosnya dengan ancaman, apabila ia tidak memenuhi ancaman tersebut, maka ia dan keluarganya lah yang akan dibunuh. Kemudian ada keadaan terpaksa, misalnya ada seseorang yang sedang mengalami kebakaran, lalu ia hanya menyelamatkan dirinya sendiri, padahal masih ada orang lain di dalam gedung yang akhirnya tewas. Maka karena alasan ini ia akan terbebas dari hukuman pidana.
Lalu ada pasal 49 KUHP ayat 1 yang berbunyi tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum. Nah, adapun contoh sesuai dengan isi pasal 49 KUHP ayat 1. Contohnya, ada perampok yang menodongkan pistol kepada korban. Namun, korban yang ditodongnya adalah atlet pencaksilat. Maka alhasil si perampok itu dipukul balik hingga habis-habisan. Maka si korban ini wajib dilindungi hukum dan tidak dipidana sebab ia melakukan tindakan pembelaan. Kemudian ada pasal 50 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Contohnya adalah polisi yang melakukan penggerebekan ke sebuah rumah karena terjadi tindak pidana, yaitu pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang di dalam rumah tersebut.